Perjalanan darah, menemukan diri di tengah kehilangan. Bab 1, luka pertama, langkah pertama. Setiap orang punya titik mula, tapi tidak semua dimulai dari tempat yang indah. Ada yang memulai dari tawa, ada yang dari tangis, ada juga yang dari luka, yang tak sempat diberi nama. Dara, gadis remaja, berrambut lurus, sepunggung. Tak tahu pasti kapan rasa sepi itu mulai muncul. Tapi, ia ingat dengan jelas satu momen di bangku sekolah dasar. Ketika seorang teman berkata pelan padanya saat jam istirahat. "Kamu itu aneh, sering sendiri, gak kayak anak-anak lainnya." Dara diam. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Waktu itu, ia hanya duduk di sudut lapangan, menulis sesuatu di buku kecil bergambar awan. Bukan karena tak mau bermain, tapi karena memang merasa tidak cocok. Anak-anak lain tertawa lepas, berlarian, saling mendorong, saling dorong, bercanda riuh. Dara merasa seperti sedang menonton pertunjukan dari luar kaca. Ia tahu cara mereka tertawa, tapi tidak tahu bagaimana caranya ikut merasa senang dengan cara itu. Ibunya sering bilang Dara adalah anak yang berpikir terlalu dalam. "Kamu beda dari anak-anak seusiamu, Nak. Tapi bukan berarti kamu salah." Tapi Dara tidak tahu bagaimana cara menjelaskan rasa sepi itu pada orang lain. Jadi, ia memilih untuk diam. Dan dari diam itu, ia mulai mengenal teman yang tak pernah menolaknya. Tulisan. Dunia dalam buku kecil. Buku catatan kecil itu selalu dibawa kemana-mana. Warnanya biru pudar. Ada stiker bintang di pojok kanan. Setiap kali merasa janggal, merasa marah, merasa sedih, Dara menulis, kadang hanya satu kalimat. "Hari ini aku pengen menghilang." Kadang satu paragraf penuh berisi cerita khayalan. Kadang ia menggambarkan hujan yang turun tanpa suara. Karena katanya, "Kalau hujan bisa menangis diam-diam, kenapa aku nggak bisa?" Tak ada yang tahu betapa pentingnya buku itu bagi Dara. Ia bukan menulis untuk dibaca orang, tapi menulis agar dirinya tetap waras. Menulis jadi cara dia bicara saat tak ada yang mendengar. Dan di tengah diamnya, ia tumbuh. Tidak dalam sorotan, tapi dalam kesunyian yang panjang. Memasuki SMP, semua orang berubah. Tubuh bertumbuh, suara jadi dalam, pergaulan jadi rumit. Dan Dara mulai merasa semakin terasing. Orang-orang kini tak hanya menilai cara berpakaian, tapi cara bicara, cara tertawa, dan siapa yang jadi teman dekat. Dara tetap jadi si gadis pendiam yang menolak ajakan ikut ke kantin demi menyelesaikan tulisan. Yang lebih memilih duduk di pojokan perpustakaan daripada pergi nonton bareng. Hingga satu hari, ada satu teman namanya Ayu yang bertanya, "Dar, kamu kenapa sih? Sombong banget, gak pernah mau gabung." Pertanyaan itu membuatnya kaget. Dara tidak pernah bermaksud sombong, tapi rupanya diamnya telah disalahartikan. Sejak saat itu, ia mulai mencoba mengubah dirinya menjadi orang lain demi diterima. Dara cara belajar berbicara seperti yang sedang tren. Ia berlatih
senyum di depan kaca, bahkan memaksakan diri ikut nongkrong walau tidak nyaman. Ia mulai aktif di grup WhatsApp kelas di grup WhatsApp kelas, mencoba bercanda, menanggapi meme, ikut komentar tentang selebriti. Dan memang perlahan ia mulai diterima. Ayu mulai sering ngajak ngobrol. Teman-teman memuji fotonya di Instagram. Bahkan beberapa cowok mulai menyapa duluan. Tapi ada yang berubah, bukan hanya dari luar, tapi dari dalam. Setiap malam, setelah semua percakapan selesai, Dara kembali menatap dirinya sendiri dan bertanya, "Kamu siapa sebenarnya?" Ia lelah, karena ternyata menjadi orang lain jauh lebih menguras tenaga dibanding menjadi diri sendiri. Meski diri sendiri sering terasa sepi. Suatu siang, saat semua teman sibuk berdiskusi lomba ekskul dan Dara diam-diam membaca ulang tulisannya sendiri. Cerita pendek yang ia buat saat kelas 7. Tentang seorang anak yang bisa berbicara dengan bulan. Cerita itu sederhana, tapi jujur. Saat ia menutup bukunya, kakak OSIS yang sedang lewat tak sengaja membaca judulnya. "Kamu yang nulis ini?" "Iya kak, maaf, nggak sengaja kebaca ya." "Keren, kamu harus ikut lomba menulis bulan depan. Ada festival sastra antar sekolah." Dara tertegun. Itulah kali pertama ada orang yang menyebut tulisannya keren. Tulisanku, suaraku. Dara mendaftar lomba. Tak ada ekspektasi, tapi ada rasa percaya yang baru tumbuh. Ia menulis cerita berjudul Yang Tak Pernah Bisa Diucapkan, tentang seorang anak pendiam yang belajar menyampaikan perasaannya lewat suara-suara yang tidak dikirimkan. Cerita itu juara 3, tapi bagi Dara itu bukan tentang piala, itu tentang keberanian, bahwa suara yang selama ini hanya tinggal dalam buku, kini bisa sampai keluar. Setelah itu, Dara mulai menulis lebih banyak. Bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk dibaca orang. Dan setiap kali seseorang berkomentar, tulisan kamu kayak mengerti isi hatiku. Hatinya menghangat karena ia tahu mungkin selama ini ia tidak sendirian. Suatu hari, guru bahasa Indonesia memberi tugas. Tulis 1 paragraf tentang siapa dirimu sebenarnya. Kebanyakan teman menulis dengan ringan, tapi Dara menatap kertasnya lama, karena ia sadar ia belum tahu. Ia tahu ia senang menulis. Ia tahu ia pernah kesepian. Ia tahu ia sering pura-pura tertawa agar tidak ditinggal. Tapi siapa dirinya sebenarnya? Tugas itu tidak pernah dikumpulkan. Tapi pertanyaan itu tertanam dalam hati Dara. Dan mungkin semua perjalanan hidupnya setelah ini adalah usaha menjawabnya. Dara bukan anak yang sempurna. Bukan juga tokoh luar biasa. Ia hanyalah seorang gadis biasa yang pernah merasa aneh, merasa tidak cukup, merasa asing di tengah keramaian. Tapi dari semua itu, Dara belajar satu hal, bahwa luka pertama tidak harus membuatmu berhenti, tapi bisa jadi langkah pertama menuju versi terbaik dirimu. Dan langkah itu baru saja dimulai.
Dara masuk SMA dengan satu harapan yang tak pernah ia ucapkan pada siapa-siapa. Mungkin ini waktunya berubah. Ia lelah dianggap aneh. Ia ingin terlihat biasa. Ia merasa diterima, ingin seperti anak-anak lain yang bisa dengan mudah tertawa di tengah keramaian. Dan SMA seolah memberi kesempatan baru. Semua terasa segar. Seragam baru, wajah-wajah baru, dan yang paling penting, identitas yang bisa ia bentuk ulang dari nol. Memulai dengan topeng. Hari pertama sekolah, Dara memilih duduk di barisan tengah. Tidak duduk di depan seperti biasa, tidak pula di pojok yang nyaman, tapi di tengah agar terlihat normal. Ia mulai memperhatikan gaya bicara teman-temannya. Cara mereka bercanda, tertawa, bergaya. Ia meniru sedikit demi sedikit. Mengubah nada suaranya saat berbicara, menahan ekspresi agar tidak terlalu berbeda. Bahkan mulai mengikuti akun-akun media sosial populer hanya agar tahu apa yang sedang tren. Setiap pagi sebelum sekolah, ia berdiri lama di depan kaca, memastikan senyumnya tidak terlihat canggung, memastikan cara berjalan dan berdiri seperti yang dilakukan teman-temannya. Kalau aku terlihat cukup seperti mereka, mungkin aku bisa diterima. Itu pikirannya. Dan nyatanya ia mulai dikenal, mulai di-mention di grup kelas, diajak nongkrong sepulang sekolah, bahkan suatu ketika fotonya di-tag dan banyak yang berkomentar positif. Lucu deh, kamu sekarang glow up banget ya semenjak SMA. Bisa jadi anak eksis nih. Dara tertawa membalas komentar itu, tapi hatinya terasa kosong. Saat di luar, Dara seperti versi baru dirinya, super aktif, supel, gaul, kata teman-temannya. Tapi setiap malam di balik pintu kamar yang tertutup rapat, Dara melepaskan semuanya. Ia menulis di buku hariannya. Hari ini aku cerita panjang lebar tentang drama Korea. Padahal aku belum nonton satu pun. Tadi aku ikut tertawa tentang lelucon yang menurutku kejam, tapi aku nggak mau terlihat baper. Aku mulai rindu jadi diriku sendiri. Tapi anehnya, meski tahu ia sedang memakai topeng, ia tak berhenti. Karena nyata pengakuan itu candu. Setiap komentar positif di media sosial, setiap ajakan nongkrong, setiap pujian seperti tetesan kecil yang menenangkan rasa hausnya akan diterima. Namun, semakin ia dikenal, semakin besar pula tekanan yang datang. Dara takut jika suatu saat orang-orang tahu bahwa ia tidak benar-benar seperti itu, bahwa ia masih lebih suka sunyi daripada keramaian, bahwa ia lebih nyaman dengan buku daripada pesta. Ada satu titik di mana semua terasa berlebihan. Satu malam, saat nongkrong di kafe ramai, musik keras, teman-teman tertawa, cerita berganti cepat. Dara hanya diam, menatap secangkir kopi. Mendadak dada terasa sesak. Bukan karena takut, tapi karena jenuh harus terus berpura-pura. Pulang ke rumah, ia muntah, bahkan karena sakit fisik, tapi karena mentalnya terlalu lelah menahan semua yang bukan
dirinya. Komentar yang menampar. Suatu hari di kelas, saat Dara sedang sibuk mempersiapkan acara sekolah sebagai panitia, ia mendengar dua teman bicara di belakang. Dara sekarang caper banget ya. Iya semua juga dia yang ambil alih. Nggak asik tuh orangnya. Kayaknya cuma pengen dilihat doang. Dara pura-pura tidak mendengar, tapi kata-kata itu menembus sampai ke dalam. Ia tidak marah, tapi hancur. Karena di tengah semua usahanya yang disukai, ternyata masih saja dianggap tidak tulus. Ia pulang dan menulis panjang. Aku berubah supaya disukai, tapi sekarang tetap dianggap palsu. Jadi aku harus jadi apa? Dara mulai perlahan mengurangi keterlibatannya. Tidak lagi ikut semua kegiatan, tidak lagi hadir di semua undangan, tidak lagi memaksakan untuk tampil. Ia kembali duduk di perpustakaan, kembali menulis diam-diam, dan dari jarak itu, ia mulai menemukan ruang untuk bernapas. Bukan berarti semua kembali mudah. Beberapa teman mulai menjauh. Ada yang bertanya, kenapa sih lo sok-sokan jadi penyendiri lagi? Lo ngambek, nggak diajak lagi jadi bintang utama. Dara tidak menjawab, tapi untuk pertama kalinya ia tidak peduli. Di semester kedua, guru bahasa Indonesia memberikan tugas membuat esai pribadi. Dara menulis tentang topeng sosial. Judulnya, aku yang kau lihat bukanlah aku yang sebenarnya. Tulisannya jujur, bukan menggurui, tapi reflektif. Ia menulis bagaimana ia belajar pura-pura, bagaimana rasa ingin diterima bisa membuat seseorang kehilangan dirinya sendiri, bagaimana kadang menjadi disukai lebih menyakitkan daripada menjadi asing. Guru tersebut membacanya keras-keras di depan kelas. Beberapa siswa terdiam, beberapa bertanya, "Itu cerita kamu, Dar?" Dara mengangguk dengan tenang, tidak ada topeng, hanya kejujuran. Dan anehnya, untuk pertama kalinya ia tidak takut mengakuinya. Berteman dengan yang menerima. Dari esai itu, Dara justru mendapat teman-teman baru. Bukan yang ramai, tapi yang damai. Bukan yang ramai, tapi yang dalam. Mereka tidak banyak bicara, tapi tahu cara mendengarkan. Mereka tidak selalu paham, tapi tidak pernah menghakimi. Ada Nadia yang suka memotret bayangan senja. Ada Gilang yang jago main gitar, tapi lebih suka nulis lirik sendiri daripada cover lagu terkenal. Bersama mereka, Dara bisa jadi dirinya. Tertawa tidak harus keras, bahagia tidak harus viral, dan yang paling penting, keberadaan tidak perlu dibuktikan dengan validasi sosial. Perjalanan dari fase pencarian. Kini, Dara paham bahwa setiap orang pasti pernah mencoba menjadi seseorang yang bukan dirinya. Karena dunia seringkali membuat kita percaya bahwa menjadi diri sendiri saja tidak cukup. Tapi semakin kita menjauh dari siapa kita, semakin kita kehilangan arah.
Aku pernah pura-pura agar disukai, dan itu membuatku kehilangan orang yang paling penting, diriku sendiri. Tulis Dara dalam jurnalnya. Ia tidak membenci masa itu. Ia tidak menyesal pernah berubah, karena dari sana ia belajar. Aku tak Aku tak ingin lagi hidup untuk dinilai, tapi untuk dikenali oleh diriku sendiri. Ini bukan tentang kegagalan menjadi populer, tapi tentang kemenangan menjadi jujur. Dara pernah hampir hilang dalam keramaian, tapi ia berhasil kembali. Dan perjalanan terbesar adalah pengakuan dari orang lain. Mungkin menyenangkan, tapi penerimaan dari diri sendiri adalah kebebasan. Setiap orang punya mimpi. Begitu juga Dara. Bagi Dara, sejak SMA, mimpinya sederhana tapi besar. Kuliah di jurusan sastra di universitas negeri ternama. Ia ingin belajar menulis secara serius. Ingin memahami sastra bukan hanya sebagai hobi, tapi sebagai jalan hidup. Ia ingin duduk di kelas yang penuh orang yang mencintai kata-kata seperti dirinya. Ia ingin tinggal di kota baru, berjalan kaki ke kampus, membawa buku tulis, dan menjadi versi dirinya yang lebih merdeka. Dan mimpi itu terus tumbuh. Ia jaga baik-baik seperti benih yang ia siram setiap malam sebelum tidur. Lewat doa-doa yang perlahan mulai terasa seperti permohonan yang terlalu sering diulang. Tahun terakhir yang menentukan. Kelas 12, tahun yang katanya paling menentukan. Tahun yang membuat dada sempit hanya karena mendengar kata ujian SNBT, passing grade, dan daya tampung. Tahun di mana semua orang tiba-tiba jadi serius, jadi kompetitif, jadi penuh target. Dara juga begitu. Ia mulai ikut les, membuat jadwal belajar yang ketat, menolak banyak ajakan bermain, bahkan mulai jarang menulis karena waktu kosongnya dipakai untuk mengerjakan soal. Dara bukan anak yang jenius, tapi ia tekun, dan ia berharap ketekunan itu cukup untuk menghantarkannya kepada mimpinya. Setiap malam, ia tempelkan kertas di dinding kamarnya. Aku harus lulus tahun ini, harus. Kalimat itu seperti doa, tapi juga tekanan. Ujian yang lebih dari sekadar soal. Hari ujian tiba. Dara gugup, tapi siap. Ia tidak berharap sempurna. Ia berharap cukup. Setelah selesai, ia keluar ruangan dengan perasaan ringan. Aku sudah berjuang, semoga cukup. Hari-hari menunggu pengumuman terasa seperti menggantung di awan. Kadang optimis, kadang pesimis, kadang hanya ingin cepat tahu hasilnya, apapun itu. Hingga hari itu datang. Tanggal yang sudah ia lingkari di kalender ia membuka situs pengumuman dengan tangan gemetar. Ibunya berdiri di belakangnya, tersenyum, menepuk bahunya dengan lembut. Dan di layar itu hanya ada satu kata, maaf. Ia tidak lolos. Dunia Dara runtuh dalam hitungan detik. Semua yang ia bayangkan tentang masa depan buyar. Ibu langsung memeluknya, tapi Dara hanya diam.
tidak menangis, tidak marah, hanya diam. Ia masuk ke kamar, duduk di lantai, dan menatap kertas tempel di dinding. Aku harus lulus tahun ini, harus. Kertas itu terasa seperti tamparan. Ia tidak mencabutnya. Ia hanya menunduk. Dan untuk pertama kalinya Dara merasa kosong. Beberapa hari kemudian, ia di media sosial penuh ucapan selamat. Teman-temannya merayakan kelulusan. Unggah tangkapan layar pengumuman, memposting foto-foto wajah penuh senyum. Dara memberikan selamat, ikut berkomentar, tapi hatinya seperti lubang hitam. Setiap senyum orang lain terasa seperti jarum kecil yang menusuk tanpa suara. Ia bertanya pada dirinya sendiri, apa yang kurang dari aku? Apa aku memang gak cukup pintar? Apa semua ini sia-sia? Dara berhenti membuka media sosial, bahkan berhenti menulis. Ia merasa semua kata yang keluar dari dirinya menjadi palsu. Ketika pikiran mulai gelap, malam hari jadi waktu yang berat. Saat semua orang tidur, Dara tetap terjaga, menatap langit-langit, mendengar suara pikirannya sendiri yang makin keras. Kalau kamu gagal sekarang, kamu akan gagal seterusnya. Kamu itu biasa saja, nggak berbakat. Orang kayak kamu nggak akan sampai kemana-mana. Suara-suara itu tidak datang dari luar, tapi dari dalam. Dan itu yang paling berbahaya, karena suara dari dalam susah dilawan. Satu malam, Dara menulis satu kalimat di buku yang sudah lama tak ia buka. Aku lelah jadi kuat. Dan setelah menulis itu, ia menangis lama, tanpa suara, tapi dalam. Secercah cahaya dari seseorang yang mengerti. Keesokan paginya, Dara mendapat pesan di WhatsApp dari Bu Dini, guru bahasa Indonesia yang sejak dulu tahu Dara suka menulis. Dara, saya tahu ini berat, tapi kamu bukan kegagalanmu. Kadang kita nggak sampai tujuan yang kita inginkan, karena Tuhan ingin kita lewat jalan lain. Jalan yang lebih cocok untuk kita. Dara membaca pesan itu berulang kali. Tidak langsung merasa lebih baik, tapi ada rasa hangat yang tumbuh perlahan. Ia membalas, saya nggak tahu jalan saya kemana sekarang, Bu. Nggak apa-apa, Nak. Terus jalan aja. Kadang kita baru tahu tujuannya setelah melangkah jauh. Dara mulai mencari opsi lain, mandiri, swasta, jalur beasiswa. Ia tidak semangat, tapi mencoba pelan-pelan. Ia tidak bilang pada siapa-siapa. Ia hanya mendaftar diam-diam, tidak berharap banyak, tapi juga tidak ingin menyerah. Saat ia menulis ulang esai untuk salah satu beasiswa, ia membaca ulang tulisannya yang lama, cerita pendek yang ia buat waktu kelas 10. Judulnya Aku Tak Kuat Tapi Aku Jalan. Ia tersenyum kecil. Lucu, ternyata aku pernah bilang gitu ke diriku sendiri. Dan ia lanjutkan esainya dengan jujur, tanpa hiasan, tanpa kebohongan. Saat harapan kembali menyala, beberapa minggu kemudian, Dara mendapat pengumuman. Ia diterima di universitas swasta lewat jalur beasiswa parsial. Jurusan sastra Indonesia.
bukan kampus yang dulu ia impikan, tapi ada sesuatu dalam hatinya yang bilang, mungkin ini bukan rencana awalmu, tapi bisa jadi ini jalan yang paling cocok untukmu. Ibunya memeluknya. Aku bangga sama kamu, bukan karena kamu diterima, tapi karena kamu tidak menyerah. Dan Dara menangis, tapi kali ini bukan karena kecewa, tapi merasa diselamatkan. Saat seseorang berada di titik terendahnya, dua hal bisa terjadi. Ia tenggelam atau ia bangkit. Dara sempat hampir tenggelam, tapi sedikit kata dari orang yang peduli, sedikit keberanian untuk terus melangkah, dan sedikit harapan yang masih tertinggal cukup untuk menariknya kembali ke permukaan. Ia belajar bahwa kegagalan itu bukan aib, tapi bagian dari proses. Ia belajar bahwa tidak ada jalan yang salah selama kita terus berjalan dengan jujur. Dara tidak berhasil mencapai impiannya lewat jalan yang ia rencanakan, tapi ia sampai juga dengan cara yang lebih sunyi, lebih panjang, tapi lebih matang. Dan dari titik terendah itu, ia belajar satu hal yang tak pernah diajarkan di sekolah, bahwa keberanian bukan tentang berhasil terus, tapi tentang terus berjalan bahkan saat kau tidak tahu kemana harus pergi. Setelah titik terendah, hidup tidak langsung membaik. Kadang kita membayangkan begitu kita bangkit dari kegagalan, dunia akan langsung bersinar, segala beban terangkat, dan hati kembali utuh. Tapi nyatanya tidak selalu seperti itu. Dara tahu betul rasanya. Ia memang lolos ke universitas swasta. Ia memang mendapat beasiswa parsial. Ia memang akhirnya bisa kuliah di jurusan yang ia cintai. Tapi hatinya belum sepenuhnya pulih. Ada bagian dari dirinya yang masih menyimpan rasa kehilangan. Aku gak di kampus impianku, itu bukan rencana awalku. Teman-temanku ada yang di kota besar, kampus ternama, punya banyak kesempatan. Aku masih merasa kalah. Tapi meski belum percaya sepenuhnya, Dara tetap berjalan, karena seperti pesan gurunya dulu, kadang kita baru tahu tujuan kita setelah melangkah lebih jauh. Awal yang tidak menjanjikan. Kampus barunya tidak besar, tidak ramai, tidak seperti dibayangannya. Tapi ada sesuatu yang membuat Dara tetap bertahan. Ruang perpustakaan di lantai 2 dengan aroma buku tua dan jendela besar yang memandang ke taman. Dara menghabiskan banyak waktu di sana, membaca puisi-puisi Khairil Anwar, membaca surat-surat Pramoed Ananta Toer, dan di sela-sela itu menulis ulang pikirannya yang belum sempat diucapkan selama SMA. Di tengah sunyinya, ia mulai merasa damai. Pertemuan yang mengubah arah. Suatu sore di perpustakaan, seorang perempuan duduk di seberangnya. Rambutnya pendek, rapi, ekspresinya tenang. Ia memperhatikan buku catatan Dara yang penuh coretan.
Kamu suka menulis? Iya, sejak SMP. Aku Tia, mahasiswa semester akhir. Aku juga dulu sering menulis kayak kamu. Percakapan sederhana berkembang menjadi pertemanan yang unik. Kak Tia memperkenalkan Dara pada dunia di luar kampus. Komunitas sastra lokal, forum diskusi puisi, acara baca buku. Tapi bukan itu yang paling penting. Yang paling berkesan bagi Dara adalah satu pertanyaan dari Kak Tia di sebuah sore saat mereka duduk di taman kampus. Dara, kamu paling merasa hidup saat ngelakuin apa? Dara terdiam. Ia berpikir, lalu menjawab pelan. Saat aku menulis dan merasa tulisanku dipahami. Kak Tia tersenyum. Itu berarti kamu udah ketemu arahmu. Sekarang tinggal belajar menaruh makna ke dalamnya. Dara mulai berani mengirim tulisan ke blog komunitas lalu ke media kampus. Awalnya ragu, takut ditolak, tapi Kak Tia terus mendorong. Kalau kamu nggak mulai sekarang, kapan kamu mau menunjukkan suaramu ke dunia? Tulisannya mulai dimuat. Ada esai tentang kegagalan yang disukai banyak orang. Ada cerpen tentang kesepian yang dibangkit ratusan kali. Bahkan ada puisi yang dibacakan di acara kampus. Komentar pun berdatangan. Tulisan kamu kayak isi kepala aku sendiri. Akhirnya ada yang bisa merangkai rasa sedalam ini. Terima kasih, tulisannya menyelamatkan aku hari ini. Dara terdiam, terharu. Ia tak menyangka kata-kata yang dulu hanya menjadi teman kesepian kini bisa menemani orang lain. Kembali ke rumah, kembali dipahami. Dara pulang ke rumah lebih sering, tidak lagi karena kabur dari kampus, tapi karena ingin berbagi. Ia mulai bercerita pada ibunya tentang kegiatan-kegiatan menulisnya, tentang tulisan yang dibaca orang, tentang pujian-pujian yang membuatnya percaya diri kembali. Ibunya tersenyum, memegang tangan Dara dan berkata, "Ibu tahu kamu akan sampai ke tempatmu sendiri. Gak harus di kampus ternama, tapi di tempat yang buat kamu merasa hidup." Malam itu, Dara menulis satu kalimat di buku hariannya. Ternyata arah yang benar bukan yang paling terang, tapi yang paling membuat hati tenang. Komunitas dan cinta yang tumbuh pelan. Dengan dorongan Kak Tia dan beberapa teman di kampus, Dara ikut membentuk komunitas kecil, Suaraku, Suaramu. Komunitas ini menerima tulisan dari siapa saja, mahasiswa, siswa SMA, bahkan ibu rumah tangga yang ingin belajar menulis. Setiap minggu mereka mengadakan diskusi, baca puisi bersama, dan menulis bebas tanpa penilaian. Dan Dara merasa bahagia di sana, karena untuk pertama kalinya ia merasa berada di tengah orang-orang yang tidak menuntutnya untuk jadi normal. Mereka hanya ingin didengar, dan Dara senang menjadi pendengar yang bisa membungkus rasa itu menjadi kata-kata. Peluang yang tak diduga. Suatu hari, dosen pengampu mata kuliah sastra modern memberikan tugas menulis esai reflektif tentang tokoh sastra yang menginspirasi. Dara menulis tentang ibunya, tentang bagaimana cinta seorang ibu yang tenang bisa menjadi jangkar di tengah badai hidup, tentang bagaimana senyum ibunya yang tipis bisa jadi cahaya di lorong gelap hatinya, tentang bagaimana ia belajar bahwa tokoh paling penting dalam hidup tidak selalu ada di buku,
Tugas itu membuat dosennya terharu. Ia mengajukan esai Dara untuk diterbitkan di web kampus. Tak lama, editor dari penerbit buku kecil menghubungi dan menawarkan kerjasama membuat kumpulan esai. Dara menangis bukan karena akhirnya ia dikenal, tapi karena kata-katanya akhirnya menemukan tempat. Pertemuan dengan versi diri yang baru. Di sebuah malam, Dara duduk di kamar kosnya. Sunyi, hanya ada lampu kecil dan secangkir teh. Ia membuka buku hariannya. Ia membuka buku hariannya. Halaman paling lama. Di sana tertulis, "Aku nggak tahu siapa aku. Aku cuma tahu aku nggak ingin menjadi orang yang selalu dianggap aneh." Dara menulis di bawahnya, Aku tahu sekarang siapa aku. Aku adalah suara yang dulu takut bicara. Aku adalah sunyi yang berubah jadi kalimat. Aku adalah rasa yang tak disukai ramai, tapi menghidupkan banyak batin. Ia menutup bukunya, tersenyum, dan untuk pertama kalinya merasa utuh. Menemukan arah bukan tentang mencari jalan paling cepat, tapi tentang menemukan jalan yang paling sesuai dengan langkahmu. Dara pernah kehilangan dirinya demi diterima, pernah tenggelam dalam keraguan, tapi ia terus berjalan, dan dalam perjalanannya ia menemukan hal yang lebih berharga dari sekadar pengakuan. Ia menemukan makna. Ia menemukan versi dirinya yang tidak butuh validasi, tapi siap memberikan suara untuk orang lain. Dan perjalanan itu baru separuh jalan. Di tahun keduanya di kampus, hidup Dara berjalan lebih pelan, tapi lebih berarti. Ia tidak lagi berlari untuk menjadi yang paling terlihat. Tidak lagi gelisah kalau tidak ada yang memuji. Tidak lagi ingin menjadi seperti orang lain. Dara sudah cukup nyaman dengan dirinya. Tapi justru di titik itu, ia mulai menyadari bahwa hidup bukan hanya tentang mengenal diri sendiri, tapi juga tentang bagaimana kehadiran kita bisa berarti untuk orang lain. Komentar kecil yang mengubah cara pandang. Suatu hari, setelah mengisi acara sharing di komunitas Suaraku Suaramu, seorang peserta remaja mendekatinya. Namanya Raka, kelas 11. Wajahnya agak pucat, matanya sembab. "Kak, boleh jujur?" "Tentu, aku pengen bilang makasih, karena aku tuh udah lama ngerasain kayak gak ada yang mengerti isi kepalaku. Tapi waktu Kak Dara baca tulisan aku tadi, aku ngerasa kayak ada orang yang dengerin aku sepenuhnya." Dara kaget. Ia tidak menyangka tulisan sederhana yang ia komentari dengan sepenuh perhatian bisa memberi dampak sebesar itu. Saat Raka pergi, Dara terdiam. Ia sadar bahwa selama ini ia menulis untuk menyelamatkan dirinya sendiri, tapi kini mungkin saatnya menulis untuk ikut menyelamatkan orang lain. Menerima cerita yang belum pernah didengar. Sejak itu, Dara jadi lebih sering diminta membaca tulisan orang, esai, puisi, catatan harian yang kadang belum selesai. Semuanya dikirim dengan kalimat yang hampir sama.
Maaf ya kak, ini jelek. Nggak tahu bisa dipahami atau enggak. Aku malu kirim ini, tapi aku butuh didengar. Dara membaca semuanya pelan. Tidak terburu-buru, tidak untuk menilai, tapi untuk memahami. Ia menemukan betapa banyak orang yang menyimpan cerita yang terlalu berat untuk dibicarakan. Ada yang trauma keluarga, ada yang merasa tidak cukup baik, ada yang sedang kehilangan arah, ada yang merasa tak layak hidup tapi masih bertahan karena satu puisi. Dan saat mereka merasa tulisannya dibaca, mereka merasa berharga, memberi tanpa harus sempurna. Satu malam, Dara teringat sesuatu yang pernah ia tulis. Aku tak kuat, tapi aku jalan. Kini ia mengubahnya. Aku tak sempurna, tapi aku bisa memberi. Ia sadar bahwa kadang orang tidak butuh sosok yang sempurna untuk menginspirasi mereka. Mereka hanya butuh seseorang yang mau hadir, mau mendengar, mau berkata. Aku juga pernah merasakannya. Dan Dara tidak pernah berniat menjadi motivator. Tapi dengan kejujuran yang ia rawat dalam tulisan, ia perlahan menjadi tempat banyak yang menumpahkan luka. Dan itu bukan beban, itu kehormatan. Di sela-sela aktivitas komunitas, Dara semakin akrab dengan Gilang, teman satu fakultas yang suka membuat lagu dari puisi. Gilang bukan tipikal cowok populer, tapi ia sabar, pendiam, dan jujur. Hubungan mereka tidak diumumkan lewat status, tidak ada panggilan sayang di depan umum, tidak ada bunga atau coklat di hari Valentine. Tapi setiap kali Dara merasa lelah, Gilang mendengarkan. Setiap kali Dara ingin menulis, tapi kehilangan kata, Gilang mengajaknya diam-diam ke taman untuk memetik gitar pelan. Enggak semua rasa harus diucapkan dengan heboh, katanya. Kadang cukup dengan hadir dan mengerti. Dara belajar satu hal dari Gilang, bahwa cinta bukan soal membuat kita melupakan. Dara belajar satu hal dari Gilang, bahwa cinta bukan soal membuat kita melupakan luka, tapi soal menemani saat luka itu kadang terasa. Komunitas Suaramu makin berkembang. Kini ada program menulis untuk anak-anak panti asuhan, pelatihan menulis untuk remaja perempuan di desa, dan bahkan program mendongeng untuk anak-anak di sekolah dasar. Dara tidak menyangka kegiatan yang dulu dimulai dari keheningan dan tulisan di pojok perpustakaan kini bisa menjangkau banyak hati. Tapi ia tahu bukan karena ia hebat. Aku cuma satu orang yang pernah kesepian dan gak mau orang lain merasa sendirian seperti aku dulu. Menerima hal-hal yang tidak diubah. Menerima hal-hal yang tidak bisa diubah. Di antara semua hal yang tumbuh, ada satu yang tidak berubah. Kondisi ekonomi keluarganya. Beasiswa Dara memang membantu, tapi tidak menutup semua biaya. Ibunya masih bekerja dari pagi sampai sore. Kadang malam pun lembur menjahit pesanan. Ada rasa bersalah yang kadang menyelinap di hati Dara. Aku kuliah di sini, menjalani mimpi, sementara ibu masih terus bekerja keras. Tapi ibunya selalu bilang, kamu udah bantu ibu cukup banyak, kamu hidup jujur, kamu gak nyerah, itu cukup.
Dan pelan-pelan Dara belajar menerima bahwa tidak semua hal bisa kita ubah, tapi kita bisa memilih bagaimana kita menanggapinya. Saat menerima jadi tindakan paling dewasa. Suatu malam, setelah selesai mendampingi anak-anak menulis cerita tentang cita-cita, Dara duduk sendiri di ruang kelas yang kosong, di tangannya buku kecil yang dulu selalu menemaninya. Ia membuka halaman pertama, tulisan anak SMP yang kesepian, bingung, ingin dipahami. Kemudian, ia membuka halaman terakhir, tulisan tentang harapan, tentang cinta, tentang keberanian, menjadi tempat berteduh bagi orang lain. Dara menangis, tapi bukan karena sedih. Aku bangga sama kamu, katanya pada dirinya sendiri. Kamu yang dulu mungkin gak tahu bakal sampai ke titik ini. Tapi kamu terus jalan, kamu terus percaya. Dan di titik itu, Dara tahu, ia sudah cukup. Ia bisa memberi, dan ia sudah belajar menerima seluruh dirinya, seluruh hidupnya. Hidup bukan hanya tentang apa yang kita kejar, tapi juga tentang apa yang bisa kita berikan. Dara pernah berpikir bahwa ia harus sempurna agar bisa berarti, tapi ternyata kehadiran yang tulus jauh lebih berharga dari kesempurnaan. Memberi bukan soal banyaknya ilmu, tapi soal kesediaan untuk hadir, dan menerima bukan soal pasrah, tapi soal mencintai diri sendiri utuh dengan semua luka dan kekuatannya. Dan Dara akhirnya belajar keduanya. Waktu terus berjalan, musim hujan datang dan pergi, kalender berganti tahun, dan Dara kini sudah di semester akhir. Dari luar, hidupnya tampak stabil, kuliah lancar, komunitasnya tumbuh, hubungan dengan Gilang menguat, dan beberapa tulisannya mulai dibukukan secara mandiri. Namun, satu hal yang tak bisa ia kendalikan adalah waktu, dan waktu yang membawa serta satu hal yang paling ia takutkan, kehilangan. Tanda-tanda yang awalnya diabaikan. Ibunya mulai terlihat cepat lelah, nafasnya kadang pendek, suaranya tak setegar dulu. Tapi seperti biasa ibunya tersenyum dan berkata, namanya juga umur, gak usah khawatir, ibu cuma kurang istirahat. Dara percaya, atau mungkin memilih untuk percaya, sampai suatu malam ibu pingsan di dapur. Malam itu semuanya berubah. Di ruang rumah sakit, Dara duduk di ruang tunggu. Bau desinfektan, suara alat monitor, dan langkah cepat perawat membuat malam terasa lebih sunyi dari biasanya. Dokter bilang ibunya mengidap komplikasi jantung dan tekanan darah tinggi. Sudah lama, tapi baru diketahui butuh perawatan intensif. Dara merasa dadanya sesak. Kenapa aku gak sadar? Kenapa aku terlalu sibuk mengejar mimpi sampai lupa memperhatikan orang yang selalu ada di sampingku?
Tiap malam Dara tidur di kursi rumah sakit. Siang kuliah, sore balik lagi. Badannya lelah, tapi hatinya lebih lelah lagi karena ketakutan. Kalau aku kehilangan ibu, aku kehilangan rumah. Percakapan yang membekas selamanya. Suatu sore, saat ibunya sedang sadar dan lebih tenang, mereka berbicara. Dar, ibu bangga sama kamu. Jangan ngomong gitu, Bu. Kamu bakal sembuh. Dengar dulu, ibu tahu kamu kuat, tapi ibu juga tahu kamu manusia, gak harus selalu kuat sendirian. Dara menangis. Ibunya menggenggam tangannya, menatapnya dalam-dalam. Kalau suatu hari ibu gak ada, kamu harus tetap jalan. Tapi jangan lupa, kamu gak sendirian. Kamu punya Gilang, punya teman-teman, dan kamu punya kata-kata. Kata-kata itu bakal selalu jadi rumah kamu. Saat yang tak pernah siap dihadapi. Beberapa minggu kemudian, ibunya menghembuskan napas terakhir, tanpa drama, tanpa suara, hanya keheningan yang sangat panjang. Dara tidak menangis di awal. Ia hanya duduk menatap wajah ibunya, menyentuh tangannya yang dingin, dan berkata dalam hati, "Terima kasih, Bu, untuk semua yang tak pernah bisa ku balas." Barulah malam hari, sendirian di kamarnya, Dara menangis sepenuh hati. Tangis kehilangan yang bukan hanya tentang orang, tapi tentang arah, tentang pelukan, tentang seseorang yang selalu menunggu di ujung hari. Sunyi yang tak lagi menakutkan. Hari-hari setelah itu berat. Dara tidak berhenti. Ia tahu ibunya tidak ingin ia hancur. Maka ia tetap menulis, tetap mengajar, tetap hadir di komunitas. Tapi kali ini ada ruang kosong dalam hidupnya. Ruang yang tak bisa diisi siapapun. Ia menulis satu puisi. Kau pergi seperti senja, diam perlahan, tapi mengubah warna seluruh hariku. Tapi dari kesedihan itu muncul kekuatan yang baru, keteguran untuk merawat warisan kasih. Kata-kata yang kini punya akar. Dara mulai menulis buku tentang hubungan ibu dan anak. Buku yang tak hanya berisi cerita, tetapi juga refleksi, surat, dan puisi. Buku itu diberi judul Rumah yang Tak Pernah Hilang. Ia persembahkan buku itu untuk ibunya, bukan untuk membuat dirinya terkenal, tapi sebagai bentuk penghormatan bahwa cinta tidak mati, hanya berubah bentuk. Buku itu menyentuh hati. Beberapa pembaca mengirim pesan, "Terima kasih karena kamu mengizinkan kami menangis bersama. Aku kehilangan ibuku 5 tahun lalu. Buku ini membuatku merasa dipeluk." Dara sadar, kadang kehilangan yang paling besar bisa melahirkan makna yang paling dalam tentang hidup yang tidak harus penuh untuk bisa bermakna. Gilang yang setia mendampingi sejak awal tak pernah berusaha mengisi kekosongan itu. Ia tahu kehilangan seperti itu tak bisa diobati dengan hiburan, hanya bisa dirangkul. Satu malam, mereka duduk di taman. "Dar, kamu kelihatan kuat, tapi kamu gak harus pura-pura kuat, pura-pura terus." "Aku gak pura-pura, aku cuman masih belajar menerima." Gilang menatap langit. Kehilangan itu bukan lubang, tapi ruang. Dan ruang itu bisa kamu isi, atau bisa kamu rawat, biar tetap jadi tempat doa.
Dara tersenyum, menatap langit yang sama, dan untuk pertama kalinya setelah kepergian ibunya, ia merasa damai. Waktu terus berjalan. Dara wisuda, komunitasnya tumbuh makin luas. Bukunya diterbitkan ke edisi kedua. Ia mulai diundang ke forum sastra, ke kampus-kampus, ke ruang-ruang diskusi. Tapi di balik semuanya, ia tetap gadis yang dulu suka duduk sendiri dan menulis. Hanya saja kini ia tidak bisa. Hanya saja kini ia tidak lagi merasa sendiri, karena kini ia tahu kesunyian bukan musuh, kesedihan bukan kutukan, dan kehilangan bukan akhir. Untuk siapapun yang sedang berjalan, Dara menulis surat yang ia baca saat ulang tahun yang ke-24. Untuk kamu yang sedang merasa sendiri, percayalah, kamu sedang berjalan. Untuk kamu yang gagal, percayalah, kamu sedang dibentuk. Untuk kamu yang kehilangan, percayalah, hatimu tidak kosong. Untuk kamu yang merasa tak berarti, ingatlah, hadirmu, kata-katamu, lukamu, senyummu, semuanya punya tempat. Semuanya bermakna. Perjalanan yang baru dimulai. Dara telah melalui fase-fase hidup. Merasa asing, diterima, jatuh, bangkit, memberi, dan kehilangan. Tapi dari semua itu, ia tidak menjadi seseorang yang luar biasa. Ia menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri. Dan itu lebih dari cukup.